EPS 20 Cinta yang Besar. Di ruang persalinan, semua keluarga sudah berkumpul. Mereka semua larut dalam kebahagiaan menatap bayi mungil yang kini tidur di ranjang bayi, yang khusus dibeli Faris untuk putrinya. Ruang perawatan itu juga merupakan ruangan perawatan yang spesial yang sudah disiapkan oleh Faris sebelumnya. Seminggu sebelumnya, ia sudah meminta dokter untuk menyiapkan beberapa keperluannya di ruangan itu. Baik ranjang bayi dan juga kebutuhan bayi lainnya yang sudah disusun rapi. Begitu juga dengan perlengkapan Nia. Ia ingin Nia merasakan berada di kamar sendiri saat berada di ruangan itu dan ingin yang terbaik untuk Nia. Lihat, matanya sangat mirip dengan Faris, ucap Agatha yang sedang menatap bayi itu dengan penuh kasih sayang. Iya, tapi bibirnya sangat mirip dengan Nia, ucap Intan membuat mereka pun mengangguk. Baik Dita maupun Agatha membenarkan jika bibir bayi kecil itu memang milik Nia, sedangkan matanya adalah milik Faris. Semua merasa senang saat melihat bayi menguap dan tersenyum. Malam hari Nia sudah tertidur. Faris terus membuka mata dan seolah melihat dunia yang baru saja dilihatnya. Faris terus menatap putrinya. Sesekali ia mengusap pipinya membuat bayi kecil mungil itu menoleh ke arah di mana Faris menyentuh. Apa dia belum tidur? Tanya Agatha membuat Faris ingin melihat ke arah ibunya dan menggeleng. Aku sangat senang malam ini, Bu. Aku sangat-sangat. Ucap Faris kembali melihat putri kecilnya. Agatha yang berjalan menghampiri Faris, mengusap punggung putranya. Jaga anak dan istrimu baik-baik. Jangan biarkan mereka pergi darimu. Berikan kebahagiaan untuk mereka. Ucap Agatha membuat Faris hanya mengangguk. Di mana Faris juga sudah berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga keduanya dengan penuh kasih sayang. Malam ini Agatha dan Intan ikut menginap di rumah sakit dan kini mereka sudah tertidur pulas di ranjang tambahan yang telah disiapkan pihak rumah sakit. Begitu juga dengan Nia. Ia kembali tertidur pulas setelah memberikan ASI kepada bayinya, walau air ASInya tak banyak. Namun, bayi itu terlihat tenang setelah menyusu pada Nia. Tapi, tidak dengan Faris. Ia masih betah menatap putri kecilnya. Membiarkan bayi itu menggenggam tangannya dan ia lakukan itu hingga menjelang subuh. Agatha terbangun dan melihat Faris masih memandang putrinya yang masih terlelap. Faris, apa kamu tak tidur? Tanya Agatha menghampiri Faris. Membuat Faris pun menggeleng tanpa melihat ke arah ibunya. Pandangannya masih tertuju kepada gadis kecilnya. Aku tak bisa tidur, Bu. Mataku tak bisa terhindar dari putriku. Aku sangat bersyukur masih bisa diberi kesempatan memiliki dan merasakan cinta ini. Ucapnya lihat ke arah ibunya dengan senyum di wajahnya. Membuat Agatha pun ikut senang melihatnya. Ibu tahu kau merasa senang dan merasa sangat bahagia. Tapi kamu juga ingat harus menjaga kesehatanmu. Jika kamu sakit, siapa yang akan merawat istri dan anakmu? Sudah sana istirahatlah walau sebentar. Biar ibu yang menjaganya. Ucap Agatha. Nanti saja, Bu. Istirahatnya. Nanggung ini juga sebentar lagi mau salat subuh. Ibu siap-siap saja untuk salat subuh. Lagian pagi ini kata dokternya sudah boleh pulang. Aku istirahatnya di rumah saja. Agatha tahu bagaimana putranya itu jika dia sudah menyayangi sesuatu dia akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Begitupun yang dilakukan pada Raya dulu. Ia sangat menyayangi mantan istrinya itu. Memberikan apa saja yang Raya inginkan. Tak pernah mencurigai Raya sedikit pun jika Raya memiliki hubungan dengan pria lain. Kepercayaan dan cinta diberikan Faris pada Raya. Namun, kenyataan jika Raya ternyata berselingkuh dan bahkan bayi yang dilahirkannya bukanlah darah daging Faris, membuat itu semua menjadi pukulan yang begitu hebat bagi putranya Agatha. Bahkan, ia pernah berpikir jika Faris tak akan bisa dan tak akan mau membuka hatinya lagi untuk orang wanita karena luka yang ditinggalkan Raya di hati putranya itu. Namun, melihat perlakuan pada anak dan istrinya itu, Agatha yakin jika cinta kembali di hati Faris. Cinta kedua itulah yang dia rasakan Faris saat ini dan semoga saja itu berlangsung hingga mereka menua nanti. Saat mereka tengah berbincang, ia terbangun batuk-batuk membuat Faris pun langsung menghampiri Nia dengan memberi segelas air minum. Mas, aku dingin. Ucap Nia yang menggigil. Membuat Faris menjadi khawatir. Ya ampun, Nia, kamu demam. Ucap Faris menempelkan tangannya ke dahi Nia. Mendengar itu, Agatha pun langsung memberi selimut.
Intan yang baru terbangun langsung menghampiri putrinya dan memegang keningnya yang memang terasa hangat. Sebaiknya kita panggil dokter, ucap Agatha membuat Intan langsung menekan tombol untuk memanggil dokter dan tak lama kemudian dokter pun datang. Dokter, ada apa dengannya? Tanya Faris saat dokter sudah selesai memeriksa. Bapak nggak usah khawatir. Kami sudah memberikan obat penurun demam. Ini nggak apa-apa, Pak. Istri Bapak baik-baik saja kok. Jawab dokter tersebut membuat Faris pun bernafas lega. Namun, ia tetap merasa khawatir melihat kondisi Nia yang terlihat kedinginan dan menggigil dengan suhu tubuh yang panas. Setelah mendapatkan obat, Nia kembali tertidur. Faris yang tadinya terus menjaga putrinya, kini beralih menjaga Nia. Azan subuh pun berkumandang. Intan dan Agatha pun bergantian untuk melaksanakan salat subuh di musola. Kemudian Intan pun menggendong cucunya sedangkan Agatha yang baru saya selesai melaksanakan salat menghampiri Faris yang kini duduk di samping Nia mengusap-ngusap punggung tangan istrinya itu yang sudah kembali terlelap. Ayo salat dulu. Nia juga sudah tidur. Dia pasti akan baik-baik saja. Dokter sudah memberinya obat. Ucap Agatha membuat Faris pun mengangguk. Kemudian ia pun melangkah menuju ke musola untuk melaksanakan salat subuh. Sepanjang doa, Faris terus meminta keselamatan dan jodoh yang panjang bersama dengan istrinya, serta kebahagiaan terus bersama dengan mereka, memberi kesehatan untuk anaknya. Bayangan kegagalan dan ketakutan akan kembalinya, terpuruk kembali menghantui pikirannya. Faris tak ingin kembali ke masa-masa di mana ia merasa sendiri. Ia sudah merasa nyaman bersama Nia dan sangat bahagia dengan kehadiran putrinya. Setelah melaksanakan salat, Faris pun kembali ke kamar. Ia kembali mengecek suhu tubuh Nia yang ternyata sudah normal. Barulah ia merasa sangat lega. Faris menguap tanpa henti membuat Agatha kini pun menghampirinya. Berbaringlah dulu. Nia baik-baik saja. Ayo sana. Ucap Agatha sedikit memaksa putranya. Ya sudah, Bu. Nanti jika Nia bangun, bangunkan aku juga. Ya, pinta Faris membuat Agatha pun hanya mengangguk. Faris berjalan ke ranjang tambahan yang berada di samping Nia. Kemudian ia berbaring, mengistirahatkan taibainya yang menang terasa lelah. Baru saja ia berbaring, suara dengkuran halus langsung terdengar dari Faris, menandakan jika dia sudah berada di alam mimpinya. Agatha hanya menggeleng melihat anaknya yang sebegitu cintanya kepada Nia hingga terlihat sangat frustasi melihat kondisi Nia saat ini. Agatha menghampiri Intan yang sedang menggendong cucu mereka. Nia sangat beruntung memiliki suami yang sangat mencintainya seperti Faris. Ucap Intan melihat bagaimana menantunya itu sangat tulus mencintai putrinya. Iya, Ibu benar. Aku juga bisa melihat cinta yang begitu besar di mata putraku untuk putrimu. Semoga saja jodoh mereka panjang hingga menua nanti. Ucap Agatha yang langsung diaminkan oleh Intan. Faris tertidur hingga jam 8 pagi. Saat ia terbangun, ia melihat Nia sudah duduk dan disuapi oleh Intan. Ia pun menghampirinya mengecek suhu tubuhnya. Kamu nggak kedinginan lagi kan? Kamu nggak merasa demam lagi? Tanya Faris membuat Nia pun menggeleng sambil mengunyah makanannya. Nia baik-baik saja kok, Mas. Kata ibu demam itu kadang juga terjadi. Biasanya saat ASI-nya ingin keluar. Semoga saja ASI aku lancar dan aku bisa memberikan ASI eksklusif kepada putri kita. Ucap Nia membuat Faris pun mengangguk. Semoga saja kamu tak demam lagi. Aku sangat khawatir, ucapnya. Iya, Mas. Aku tuh sudah nggak sakit lagi. Tapi dadaku terasa sangat sakit, ucap Nia. Sakit? Tanya Faris terkejut. Iya, jawab Nia. Tenanglah. Itu nggak apa-apa. Mungkin hanya 1 hari saja. Sesudah itu tak sakit begitu ASI-nya sudah keluar dan putri kalian sudah menyusu. Jelas Intan melihat keduanya secara bergantian. Mereka pun mengangguk mengerti. Mereka sama sekali tak tahu akan mengenai tanda-tanda akan adanya air ASI. Begitupun dengan Faris, di mana saat melahirkan dulu Raya sama sekali tak mau menyusui anak-anaknya. Bahkan air ASI-nya memang tak pernah ada. Ketiga anaknya semua meminum susu formula. Di saat mereka tengah berbincang, bayi kecil itu pun menangis. Membuat Agatha langsung membawanya ke pangkuan Nia, membantu bayi itu agar mendapatkan ASI. Nia mulai menyusui bayinya. Begitu bayi itu mendapatkan sumber ASI-nya, ia langsung menghisap dengan kuat.
Sesekali masih terlepas dari mulutnya karena Nia yang belum terbiasa. Intan dan Agatha dengan sabar membantu Nia untuk menyusui bayinya yang terlihat sudah mulai mengeluarkan ASI. Terlihat dari ada tetesan putih kekuningan di sudut bibir putrinya. Nia menyusui bayinya hingga bayinya pun tertidur. Setelah cucunya itu tidur dengan pulasnya, Agatha kembali mengambilnya dan meletakkannya di boks bayinya. Tak lama kemudian, dokter pun datang dan memeriksa kondisinya. Semua baik-baik saja, membuat dokter pun mengizinkan Nia pulang saat sore hari nanti. Terima kasih, dokter, jawab Faris sebelum dokter itu pun meninggalkan ruangan Nia. Setelah dokter itu keluar, Dita datang dengan membawa pakaian ganti ibunya. Intan langsung mengambil pakaian tersebut dan masuk ke kamar mandi, mengganti pakaiannya yang dari semalam dipakainya. Sementara Agatha memang sudah membawa pakaian ganti. Dita pun bergantian menjaga putri Nia. Mas, kamu pulang aja dulu mandi. Kamu pasti sangat gerah sekarang. Ucap Nia yang tahu bagaimana suaminya itu sangat tak suka jika penampilannya kotor ataupun tak nyaman. Enggak kok, enggak apa-apa. Aku jagain kamu aja di sini. Jawab Faris yang masih enggan untuk meninggalkan Nia. Iya, enggak apa-apa kok, Mas. Ada Kak Dita. Ada ibu. Mereka pasti akan menjagaku. Sekarang Mas pulanglah mandi. Kasihankan anak kita jika digendong sama ayahnya yang bau. Ucap Nia mencium suaminya. Membuat Faris mencium badannya dan benar saja memang ada bau tak sedap. Ya udah kalau begitu. Aku pulang dulu. Aku nggak lama kok. Ucapnya kemudian Faris pun keluar dari ruangan itu.